Zona nyaman tuh apa sih? Judul lagunya 420. Hah? Bukan. Terus apa dong? In 3, 2, 1, let's turn the mic on. Hai, aku Asia. Dan aku Martia. Welcome to our podcast. Yeay. Nasya, back to our topic di awal nih. Zona nyaman itu apa sih? Apa ya? Zona nyaman tuh kayak suatu zona yang bikin kita nyaman. Contohnya? Gak jauh-jauh nih Mar, dari aku sendiri. Kalau aku sih tempat yang bikin aku nyaman kalau di asrama adalah kamar. Kasur lebih tepatnya. Kayak itu tuh jadi tempat ternyaman aku kalau capek pas pulang sekolah, atau abis eskul, atau abis ada kegiatan di luar. Itu pasti tujuan pertama aku adalah kasur aku. Gimana? Udah kebayang belum? Kalau kamu sendiri, zona nyamannya apa sih Mar? Kalau aku ketika pulang sekolah, terus kita kan udah lemah letih lesu, kayak capek banget, terus nemu cemilan yang berbau keju, terus kayak udah nyemil sambil rebahan. Itu mah kerjaan kita gak sih setiap pulang sekolah? Aku juga suka banget tuh sesuatu yang berbau keju. Menarik. Nah, itu kan contoh dari kita ya Mar. Tapi kamu pernah dengar gak podcastnya Kak Valerie Patkar? By the way, dia salah satu penulis favorit aku. Jadi isi podcastnya itu tentang seseorang yang terjebak di zona nyamannya, yaitu kebebasan. Oh iya, tahu. Aku juga pernah tuh dengerin podcast itu. Podcast tentang seorang karakter dengan kebebasannya yang berakhir menjadi penyesalan. Ya kan? Iya Mar, bener banget. Jadi guys, ternyata kebebasan itu atau zona nyaman itu sendiri ternyata bisa merusak masa depan kita loh. Walau kadang kita butuh sih sekali nge-recharge diri kita di zona nyaman itu sendiri. Kata salah satu penulis terkenal juga nih Kak Ahmad Fuadi, kalau kita mau ngembangin diri, kita harus keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman akan mengurung mimpi-mimpi kita. Pas banget nih topiknya buat kita yang aksesnya minim banget karena tinggal di asrama. Jangan sampai zona nyaman itu bikin impian kita tambah sempit, tambah sedikit, atau malah gak punya mimpi sama sekali. Selain buat yang di asrama, buat yang lagi PJJ juga pastinya harus dengerin podcast kita hari ini dong Karena di rumah itu kasur empuk, fasilitas lengkap, dan yang paling adalah masakan mama yang pasti kalau digunain dengan baik, kesempatan itu bakal jadi zona nyaman yang akhirnya bikin kita males ngapa-ngapain dan berakhir kita terjebak di situ. Jadi kangen masakan ibu nih Mar. Aduh sulit ya. Dari tadi kita bahas tentang akibat dari zona nyaman mulu nih. Kalau ada suatu masalah, pasti ada dong cara ngatasinnya. Pastinya dari aku sendiri, cara aku buat keluar dari zona nyaman itu adalah time management. Setuju, aku tambahin ya. Selain manage waktu, kita juga bisa nih tulis goals kita, mimpi-mimpi kita, biar kita tuh semangat buat bergerak, buat ngejar itu semua. Karena berkarya itu harus dengan aksi, iya gak sih? Menciptakan sesuatu itu harus dengan aksi. Mewujudkan mimpi-mimpi kita itu harus ada aksinya. Dan salah satu aksinya belajar juga, iya gak? Iya, karena orang yang berbakat itu bakal kalah sama orang yang mau belajar. Pokoknya yang penting kita tuh ada kemauan gitu untuk memulai sesuatu buat ngehasilin karya. Nah, berarti kalau misalnya kita punya kemauan, kita bisa dong ya belajar dari mana aja dan dengan siapa aja. Dan kita tuh gak boleh ya Mar, ngeremehin diri kita atau membandingkan diri kita. Karena gak ada tuh yang mustahil bagi Allah. Gak ada tuh cita-cita yang tinggi banget menurut Allah. Iya gak Mar? Iya dong. Terus pokoknya yang diciptain dari hati kita itu bakal akan sampai ke hati juga. Ya berarti kayak niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu juga pasti bakal bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Iya dong. Nah, kalau misalnya udah banyak karya nih, kayaknya enak ya Mar keliling dunia kayak orang-orang yang udah sukses di luar sana, ya nggak sih? Dong. Dengan gampangnya mereka keliling dunia, nggak dengan gampang sih, pasti juga ada usaha di balik itu semua. Tapi karena mereka mau berjuang, jadinya kelihatannya kayak wah keren banget bisa keliling dunia dengan karyanya. Iya dong. Terus kita tuh kalau mencari ilmu tuh bisa di mana aja, lewat siapa aja. Jadi pokoknya jangan jadiin patokan
Pokoknya jangan ngelihat kelebihan orang tuh jadi bikin kita insecure. Malahan harusnya kita jadiin itu motivasi buat kita bergerak lagi, berjuang lagi, berusaha lagi. Pas banget, insecure gitu banyak banget gak sih? Saking ramenya kata insecure itu jadinya bikin orang-orang sekarang apa-apa aku insecure, aku takut. Ya gak sih? Iya dong. Nah, maka dari itu kita tuh harus pertajam alasan, karena sebaik-baiknya alasan tentunya harus ada kemanfaatan di balik itu, ya kan? Iya dong. Ganti iri kita jadi doa, ya kan? Iri sama orang-orang yang Masya Allah keren banget. Terus kita juga bisa jadiin diri kita itu temen. Jadi kita Gimana tuh? Jadi jadilah teman gitu untuk diri kita sendiri. Kayak gini ya sih, kayak kita harus lebih kenal diri kita sendiri. Terus buat jadi orang yang kalau misalnya kita mau nge-explore dunia luar, mau nge-explore mimpi-mimpi kita, ya kita juga harus kenal sama diri kita sendiri, ya kan? Iya, betul banget. Biasanya kalau kayak gini suka ada struggle gak sih? Salah satu struggle itu biasanya haters yang omongannya kurang enak. Iya tuh, kalau kayak gitu sih cukup diblok aja ya, karena kita tuh terkadang boleh sih gitu membaca masukan-masukannya yang baik, tapi kalau itu udah keluar dari jalur karya kita gitu, udah nggak sesuai nih gitu sama tujuan kita, ya udah biarkan saja gitu ya. Tapi kita juga harus tetap memperbaiki diri kita untuk jadi versi yang lebih baik lagi. Ya, berarti kita harus mencerna omongan-omongan nggak enak didengar itu buat jadi motivasi diri kita juga buat jadi lebih baik, ya kan? Iya dong. Nah, aku dapat quotes nih dari Kak Ahmad Fuadi, katanya gini, bermimpilah setinggi-tingginya karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Iya. Berarti kita harus mulai dari mana, Mar, kalau misalnya mau ngewujudin mimpi-mimpi kita? Pokoknya mulai dari yang terkecil, terus mulai saat ini juga. Lalu? Mulai dari diri sendiri. Wah, DT banget gak sih? Gak apa-apa dong, dengan fasilitas yang udah difasilitasin sama sekolah saat ini ya harus kita manfaatin dengan baik juga, ya kan, Mar? Iya. Harus kita terapin juga di diri kita, apalagi sesuatu yang baik. Kita harus hayati, hadapi, dan nikmati. Aku tambahin ya, Sya. Dan orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bisa menebarkan manfaat untuk orang lain. Mar, by the way, kayaknya durasi kita udah habis deh. Iya, kayaknya kapan-kapan kita sambung lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah calon pemimpin dunia. Dadah calon novelis terkenal. Semangat ya.